Ya luar biasa, kita sedang bisa berjumpa bersama-sama. Nah saudara, doa-doa nanti akan sampaikan setelah renungan firman Tuhan. Saya akan sampaikan doa-doa yang sudah dikirim. Kalau saudara mau ngirim, saudara juga bisa kirim sekarang. Nanti ya bagian hotline turun segera kirim di HP saya akan doakan bersama-sama. Ya senang saudara, kita sebentar lagi nanti akan dengar firman Tuhan. Tapi hari ini kita kedatangan ya tamu khusus saudara. Ya cucu saya banyak yang sudah diberkati. Dulu saudara masih ingat, dulu nyampaikan firman Tuhan. Mujizat ada di mulut kita. Saudara hari ini akan sampaikan firman Tuhan lagi. Saya undang Pastor Livi maju ke depan. Nah saudara, ini cucu saya. Ya cita-citanya jadi pastor, saudara. Doakan sungguh-sungguh ya dipakai oleh Tuhan. Ya jadi berkat bagi semua. Mari Livi. Shalom saudara-saudara. Ada berkat firman Tuhan 3 menit saja dengan judul hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membalas cita kasih Tuhan, menghormati orang tua, dan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tapi ada orang yang menggunakan waktunya untuk males-malesan, tidur-tiduran, menonton YouTube, daripada berdoa dan membaca Alkitab. Padahal setiap hari kita diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Padahal kalau kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita luar biasa loh. Saudara tahu tidak lagunya yang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara dengarkan kata-katanya yang jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Berarti kita tidak boleh menyanyiakan yang waktu Tuhan beri kepada kita. Dan sekarang Livi akan berikan kesaksian kepada saudara. Suatu hari Livi dan Mama mau pergi. Kita menaiki Grab. Lalu Mama bertanya kepada supir Grab tersebut. Ternyata supir Grab itu orang Kristen saudara. Tapi dia sudah tidak ke gereja lama sekali. Terus Mama mengingati sopir tersebut untuk sering berdoa dan beribadah. Lalu sopir itu senang sekali karena diingati untuk kembali lagi beribadah. Dan lalu dia berjanji akan selalu ibadah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, Livi akan memberikan ayat firman Tuhan kepada saudara-saudara. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian firman Tuhan hari ini, Livi. God bless you. Haleluya, saudara beri tepuk tangan yang meriah ya, diberkati oleh Tuhan ya Livi ya. Ya sudah, Tuhan berkati. Ya saudara dukung doa terus supaya Livi terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terus hidupnya makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan dan makin dicintai Tuhan. Saya bersyukur saudara, ya cucu, saya boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya ya ada panggilan, ada pengurapan. Dan apa yang disampaikan saat ini biarlah boleh menjadi juga pesan yang penting bagi setiap kita. Ya, Kamis yang lalu kita belajar tema ini, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Jadi tadi pujian pertama kali juga pujian hidup adalah kesempatan. Tadi Livi mengingatkan ya kata-kata khususnya jangan sia-siakan, saudara. Kita saudara bisa pakai untuk hal yang ya baik atau tidak baik, saudara. Saudara kadang-kadang bisa pakai untuk yang sia-sia, nggak ada berguna atau berguna, saudara. Ya tadi diingatkan, diajak setiap saudara coba uji. Ya apa yang saudara pakai.
Saudara dikatakan kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Kesempatan untuk apa? Jadi berkat. Kesempatan untuk apa? Selamatkan jiwa, saudara. Sebab ingat, tadi diingatkan, hidup seperti uap saja sebentar. Kita hidup dalam dunia ini hanya sebetulnya persiapan untuk masuk kehidupan yang kekal. Jadi saudara, pakailah kesempatan yang pendek sebaik-baiknya supaya kehidupan kekal kita mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab kalau kita tidak siapkan dengan baik, lalu kita meninggalkan dunia sehingga masuk ke kekekalan, dalam penderitaan itu kekal. Apalagi kalau sampai masuk neraka, kekal, saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh ambil kesempatan, ada mahkota kemuliaan, ada kasih karunia yang kekal, luar biasa. Saja coba buka hati. Jangan sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan waktu kita. Nggak lama hidup di dalam dunia. Ya, biar kita hidup itu menghasilkan. Nanti ditutup juga baik pengalamannya, pergi dengan mamanya, ya lalu supir Grab-nya, ya ternyata juga ya dulu percaya pada Tuhan tapi undur. Undur ini menyanyiakan saudara kesempatan, saudara, bukan hanya untuk cari uang saja. Cari uang saja untuk di dunia, hidupnya cukup ya. Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kekekalan. Ayo doa kembali, ayo kembali pada Tuhan, penting. Saya percaya itu mendatangkan pahala, itu mendatangkan mahkota. Saudara. Saya dorong setiap saudara juga sama, kita sedang masuk, kalau hari Minggu seri khotbah apostolik bangkit jadi terang. Ya, itu amanat agung, pergi ya, selamatkan jiwa, saudara. Jadikan semua bangsa murid, baptis, ya ajar mereka melakukan, Tuhan menyertai. Jadi sekali lagi saya percaya firman ini jadi rema bagi Livi tadi. Saudara, sehingga dia bisa ya punya hati untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini lagi. Saya berdoa, berharap ini jadi rema bagi setiap saudara. Hidup ini kesempatan. Ayo pakai ya hal yang berguna untuk hidup di dunia, terlebih lagi juga nanti setelah pulang ke surga. Sehingga saya doakan saudara semua mendapat kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, berkati saudara, dukung doa untuk Livi biar terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Saya juga Livi, ya pas seperti lagu yang tadi kita pujikan, Naim, dikasih Allah dan dikasih oleh manusia. Di mana-mana menjadi orang yang dikasih, di rumah menjadi anak yang dikasih, di sekolah menjadi murid yang dikasih, saudara. Saya percaya juga ya di pelayanan saudara senang juga ya diberkati, terlebih lagi di hadapan Tuhan menjadi anak ya yang dikasih, jadi cucu juga cucu yang dikasih. Ya, saudara. Tuhan berkati saudara ya. Dukung dalam doa, Livi terus bertumbuh dalam Tuhan. Naim saudara. Ya, sekarang saya akan lanjutkan saudara, ada beberapa pertanyaan lebih dulu. Ya, dari Rahel, anggota gereja internet. Shalom Pak Baca, dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk bertanya dan mohon pencerahan dari Pak Baca. Saya dan suami saya bukan orang percaya, ini dulunya. Sehingga pernikahan kami pun tidak diberkati secara iman Kristen. Tapi sudah berapa tahun ini saya sudah menerima ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tahun 2016 saya dibaptis. Dan saya juga sudah menjadi anggota gereja internet keluarga Allah. Yang jadi masalah, saya dilarang oleh istri saya untuk beriman pada Tuhan Yesus. Bahkan suami saya mengancam akan menceraikan saya jika saya tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami sudah mempunyai satu orang anak. Ya, sempat terlintas dalam pikiran saya, apa lebih baik saya cerai ya dengan suami saya dan saya hidup tenang dan anak kami. Saya juga selalu berdoa buat suami saya dan berkali-kali saya beritakan kabar keselamatan kepada suami saya, tapi dia malah tambah marah pada saya. Baiknya saya harus bagaimana ya dengan pernikahan saya ini, Pak? Ya, saya sungguh-sungguh mohon petunjuk. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Jadi
Yang pertama, Rahel imani janji Tuhan. Rahel diselamatkan, seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Ya, termasuk suamimu bisa dapat kasih karunia, anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi terus imani, doakan dengan iman, dan tabur kasih. Ya, dengar perkataan saya, imani. Semua itu karena iman. Doa dengan iman. Perkataan-perkataan profetik dengan iman. Lalu tabur kasih. Saudara. Doa ya dengan iman membuat Tuhan bertindak. Ya, waktu engkau tabur kasih, maka Tuhan akan mengurapi. Tuhan akan jamah suamimu waktu engkau tabur kasih. Ya, sertai dengan doa. Ya, saya percaya, saya juga dukung dalam doa. Saudara semua yang ikuti live streaming, saudara dukung dalam doa. Sehingga kita juga semua saling mendoakan. Terlebih lagi para pendoa yang sedang bertugas. Ya, imani, saya nubuatkan, seluruh keluargamu diselamatkan. Ya, lalu sekarang kesaksian. Shalom Pak Baca, saya Yani yang berapa kali minta dukungan doa dari Bapak tentang masalah hutang saya. Saya mau bersaksi mujizat tidak masuk akal terjadi dalam hidup saya. Berapa waktu yang lalu saya ada hutang cukup banyak pada rentenir. Dan bunganya sangat tinggi sehingga saya tidak sanggup untuk membayar lagi. Beberapa kali saya minta didoakan oleh Pak Baca. Dan Pak Baca sampaikan untuk saya tetap percaya pada mujizat pertolongan Tuhan. Dan terus memperkatakannya. Artinya perkataan profetik dengan iman. Puji Tuhan. Pak, Tuhan sungguh luar biasa baik. Tuhan tolong saya dan berikan pinjaman yang tidak masuk akal. Saya bisa membayarnya sesuai dengan kemampuan saya. Ya, pertolongan dan didikan Tuhan pada saya sungguh baik, ajaib. Ya, luar biasa sekali. Saya ajak semua saudara, baik tadi masalah rumah tangga, masalah keuangan, saudara, masalah kesehatan, saudara pegang Tuhan. Ya, imani Tuhan itu akan terus berkarya. Apalagi masalah pelayanan saudara. Ya, semuanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Ibu Yohana Nindi, ya, kami akan bersaksi, ya betapa dahsyatnya Tuhan pada kami. Anak kami sudah lulus S1-nya dari UNS. Puji Tuhan lulus dengan ya cum laude karena pertolongan Tuhan. Anak kami punya cita-cita melanjutkan S2, masternya di luar negeri di Korea Selatan. Bahkan tahun lalu seharusnya sudah berangkat dengan biaya sendiri melalui agen dan sudah bayar hampir 100 juta. Tapi karena suatu hal agen belum bisa memberangkatkan karena beasiswa yang didapat hanya beberapa persen. Terus terang berat buat kami orang tua yang di Indonesia yang membiayai anak kami di luar negeri. Tapi anak kami tidak menyerah. Kami pun sering menguatkannya sambil berusaha. Anak kami diterima kerja di English First di Jakarta. Karena memang anak kami menyelesaikan les bahasanya di Jakarta. Ya, betul saat itu dengan diam-diam anak kami mendaftarkan ikut beasiswa KGSP. Saat itu pandemi tiba, anak kami diterima dan lolos tes pertama. Tapi sebelum tes kedua ada berkas-berkas yang lupa tidak terkirim ke Kedutaan Korea Selatan. Saat itu dia telepon kami nangis-nangis dan bilang putus asa. Saat itu kami orang tua di Solo sedang doa puasa 50 hari. Dan Roh Kudus bicara pada kami, jangan takut. Tuhan sanggup mengerjakannya. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Lalu kami bilang pada anak kami, jangan menyerah sebelum maju perang. Ayo kita beriman, kita terus ya katakan ya dengan iman perkataan profetik bahwa KGSP ya aku diterima sudah terjadi. Puji Tuhan. Beberapa minggu kemudian lolos tahap kedua. Profesor University selalu ya lolos tahap kedua Profesor University. Ya, lalu lolos di kementerian. Lolos di kedutaan. Tahap berikutnya harus di medical check up. Saat itu Jakarta genting karena pandemi dan
harus ke rumah sakit yang sesuai dengan rekomendasi internasional. Pada saat itu rumah sakit tersebut buat rujukan COVID. Dan Jakarta lockdown. Itulah saat yang sangat mencekam. Tapi justru di saat yang sulit dan saat yang mencekam, pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan kerjakan buat anak kami. Anak kami dinyatakan bersih saat hasil laboratorium selesai. Berikutnya ke visa, pada saat itu Jakarta benar-benar semakin signifikan penularannya. Jadi benar-benar anak kami bilang ini proses yang sangat sulit. Dan oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib itu, anak kami bisa keluar visanya. Dan yang lebih dahsyat lagi, anak kami lulus dari bahasa Inggris dan bisa masuk ke teknik komputer. Sangat tidak masuk akal. Karena selama ini ada IPS, masuk ke IPA. Apalagi di luar negeri. Dan yang lebih dahsyat lagi setelah semuanya dinyatakan lolos. Anak saya diberangkatkan Korea Selatan dengan ajaib oleh Tuhan. Dan semuanya gratis, katanya gitu saudara. Semua ditanggung pemerintah Korea Selatan sampai lulus tahun 2023. Bahkan waktu itu mau berangkat itu juga mustahil. Karena Jakarta sudah 100.000 lebih yang terinfeksi COVID. Pada awal pihak negara tidak mau memberangkatkan, apalagi Jakarta meningkat yang terinfeksi. Tapi karena kemurahan Tuhan, anak kami lolos dan berangkat ke Korea Selatan. Kanada, dari negara lain yang 48 jam sebelumnya ke bandara sudah swab. Tapi sampai di Korea, Selatan positif. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah dan kebaikannya, anak saya aman dan bebas dari COVID. Meskipun terus mengikuti aturan untuk karantina. Dan luar biasanya dalam masa karantina itu Tuhan juga pelihara dengan sangat limpah. Demikian kesaksian saya. Ya saudara, kita terus lihat karya Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Sampai sekarang saya punya kerinduan untuk sekolah. Di Korea orang tua nggak bisa membiayai. Tapi Bapak di surga bisa membiayai. Akhirnya dapat beasiswa gratis semua, saudara. Saya percaya itulah Tuhan kita. Saat pandemi, saat sulit-sulitnya, justru Tuhan nyatakan terangnya datang. Jadi sekali lagi, saja setiap saudara tangkap sungguh-sungguh saudara. Bahwa di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudara. Itu beberapa kesaksian. Apapun sekali lagi saudara yang sedang hadapi, kesaksian-kesaksian biarlah meneguhkan saudara. Sekali lagi, baik itu masalah rumah tangga, masalah keuangan tadi, masalah cita-cita, sudah juga masalah kesehatan. Semua ada di tangan Tuhan. Saya sangat berharap live streaming with Pastor Obadja selalu bisa mendatangkan berkat, menguatkan iman saudara, dan sungguh-sungguh membuat Tuhan bertindak sehingga saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan, saudara. Saat nggak ngerti apa yang harus diperbuat, terang Tuhan yang didatangkan dalam kehidupan kita. Saya doakan semua saudara juga mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara juga bisa memberikan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan datang dan saudara diterangi. Bangkit jadi terang. Sekarang saudara kita akan merenungkan firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, saya tergerak hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Yaitu sangat dikasih Tuhan dan manusia. Saya beri kata-kata sangat supaya lebih matang lagi. Sangat apa saudara? Dikasih Tuhan dan manusia. Jadi menjadi seseorang sekali lagi sangat dikasih Tuhan dan sangat dikasih manusia. Tadi saya senang cucu saya panggilnya juga Pastor Livi gitu. Pastor Livi. Itu menjadi anak saudara yang sangat dikasih Tuhan dan sangat dikasih manusia, saudara. Saya juga berdoa kita semua, saya, setiap saudara menjadi orang yang sangat dikasih Tuhan dan manusia.
sangat dikasihi manusia. Itu hidup yang luar biasa kalau bagi saya. Ya, kita masuk pelajaran seri khotbah, belajar dari kehidupan Yusuf yang ke-9. Jadi sudah banyak saudara, saya dorong kalau saudara ada yang belum mengikuti dari seri 1 sampai seri 8, saudara lihat di YouTube ya. Ketik saja ya Pendeta Obat Santoso Setiawan, lalu ketik lagi belajar dari kehidupan Yusuf. Nanti bisa keluar seri 1, 2, 3. Sangat diberkati. Saya sendiri saja yang menyampaikan firman Tuhan sangat diberkati saudara. Ya, tidak tahu nanti seri berapa saudara. Ini sudah seri ke-9 saudara. Kita akan belajar bagaimana Yusuf itu menjadi seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan sangat dikasihi oleh manusia. Saya lanjutkan pembacaan saudara supaya serinya urut. Kemarin kita sudah belajar di Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Sekarang kita lanjutkan ayat 16 dan seterusnya. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Jadi saudara, waktu kita masih ingat minggu yang lalu, ya saudara-saudara Yusuf, saudara sudah datang, lalu Yusuf sampai nggak bisa nahan harunya, dia menceritakan bahwa dia Yusuf, saudara, dia bisa mengampuni saudara-saudara yang jahat, yang menjual dia sampai jadi budak, yang sangat menyakitinya, dia bisa menerima, mereka tangis-tangisan, terjadi pemulihan persaudaraan dalam keluarga, saudara. Luar biasa. Alkitab kemarin kita baca nangis ya Yusuf tuh sampai keras sekali, seru ya istana Fir'aun sampai dengar. Lah ini lanjutnya, ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik. Kata-kata ini, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Jadi waktu Fir'aun mendengar saudara-saudara Yusuf datang, wah Fir'aun itu senang, diterima dengan baik. Ya, bahkan juga semua pegawai-pegawai istana dengar saudara-saudaranya Yusuf datang, wah senang, diterima dengan baik. Ya, seluruh istana menyambut dengan gembira baik, sampai Fir'aunnya menerima nyambut baik. Itu tidak mudah loh saudara. Biasanya kalau di dalam dunia seringkali di mana-mana didatangi seperti orang kadang-kadang malah nggak suka. Ini nanti ngerepot-ngerepoti, ini nanti rewel, ini nanti itu. Kadang-kadang nggak suka saudara. Yusuf saja, saudara-saudara nggak perlu. Enggak. Ternyata ya saat saudara-saudara Yusuf datang, semua senang, Fir'aun senang. Saya percaya pasti ada sebabnya. Saya percaya karena mereka itu melihat, memandangnya Yusuf. Yusuf sudah datangkan anugerah yang luar biasa sekali saudara. Ya sekarang saudara juga datang, juga disambut luar biasa sekali saudara. Ya disenangi saudara. Ayat 17. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakan pada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu. Ya, jadi disuruh apa? Yusuf berkata pada saudara-saudaranya supaya binatangnya, keledainya yang saat itu dipakai mau beli gandum, dimuati, ya dipenuhi semua saudara. Jadi dimuati artinya dipenuhi saudara, dikasih semua gandum yang dibutuhkannya, makanan yang dibutuhkan. Dan pergilah ke Kanaan, ya jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu. Sekarang bukan hanya mereka saja saudara, mereka disambut baik, malah tadi binatangnya semua dimuati, ya gandum-gandum saudara. Lalu pulang dikatakan saudara, jemput ayahmu, malah ditambah lagi ayahnya juga diminta untuk datang. Dan seisi rumahmu, malah termasuk keluarganya dari kakak-kakaknya. Bukan hanya sekedar kakak-kakaknya, sekarang diminta ya dimuati, diberi gandum, pulang ajak ayahmu juga, ajak keluarganya, kakakmu semua, saudara. Diminta datang semua, saudara di sini. Ya, dan datang mendapat aku, dikatakan datang ketemu dengan Firaun, maka aku akan apa, saudara?
memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Waktu saya baca itu saya kagum-kagum, saudara. Pertama disambut baik, senang. Saudara-saudara Yusuf datang. Kedua dimuati, ya. Jadi kasih gandum yang dibutuhkan semua. Suruh pulang, lalu malah ngajak ayahnya datang. Dan keluargamu semua dibawa ke sini. Dapatkan aku, dikatakan, saudara. Lalu diberi apa? Yang terbaik di tanah Mesir. Diberi tanah yang terbaik, yang paling subur, yang paling baik di Mesir. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Sehingga akan mengecap kesuburannya. Sehingga akan mengecap kebahagiaannya, berkatnya, saudara. Jadi luar biasa. Ditanggapi, diterima dengan baik, lalu disuruh semua bawa, diberkati, diberi yang terbaik. Supaya bisa mengecap, menikmati ya kesuburan, kelimpahan Mesir. Kenapa? Yang dibangun oleh Yusuf. Harusnya Mesir saat itu kekeringan. Harusnya Mesir saat itu kelaparan. Yusuf sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi diberikan yang terbaik, saudara. Artinya disambutnya luar biasa sekali. Ayat 19 selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan pada mereka. Artinya gini, sekarang aku perintahkan padamu Yusuf, katakan pada mereka, kakak-kakakmu. Buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir. Jadi kalau tadi keledai-keledainya mereka dipenuhi, sudah ya, muatin semua yang dibutuhkan mereka. Lalu saudara disuruh pulang, ajak ayahnya, ya, ajak semua, ya, istri anak-anaknya, saudara dibawa semua, akan diberi tanah yang terbaik supaya bisa menikmati kesuburannya, supaya bisa menikmati. Luar biasa, saudara, ya, dikatakan, saudara, bahkan sekarang ditambah lagi, bawalah kereta. Jadi saudara bisa bayangkan, selain ya keledai-keledai mereka datang dengan mungkin keledai-keledai, balik keledainya tidak kosong, ada muatannya. Sekarang ditambah lagi ada kereta-kereta Mesir, saudara. Bukan hanya keledai, kereta-kereta. Itu kereta kerajaan loh, saudara. Jangan salah loh, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, saya lagi, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan untuk istri-istrimu, saudara. Oh, jadi disediakan kereta untuk datang ke Mesir, saudara. Semua anak-anakmu diboyong, istri, ya, anak diboyong semua. Jemputlah ayahmu, ya, dari sana. Jadi semuanya, saudara, ya, disuruh istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa, ayahnya khususnya, saudara, semuanya, saudara, diboyong. Saya percaya itu penerimaan, penyambutan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar dari hati, meluap-luap dari hatinya. Luar biasa sekali. Kalau saudara bisa saat itu jadi kakak-kakaknya Yusuf, saudara akan tercengang-cengang. Pertama, mereka tercengang-cengang dengan apa yang dilakukan Yusuf. Mereka sudah berbuat jahat, Yusuf yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka sampai terheran-heran. Sekarang bukannya Yusuf, Fir'aunnya saja, wah, nambah luar biasa sekali, saudara. Itu yang luar biasa. Kalau ada saat itu di tengah-tengah mereka, kita akan bisa merasakan betapa ya sampai tercengangannya mereka. 20 saya lanjutkan lagi. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Jadi dikatakan sudah, barang-barangmu tinggal saja nanti. Waktu mau berangkat ya ke Mesir, barang-barangmu tinggal saja. Jangan merasa sayang. Kenapa? Sebab apa yang paling baik di tanah Mesir ini adalah milikmu. Wah, luar biasa, saudara. Jadi nggak usah repot-repot bawa yang di sana. Sudah, tinggal saja. Karena yang terbaik di Mesir jadi milik mereka.
Saya baca satu persatu tuh saya kagum. Saudara. Saat itu sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan luar biasa. Di balik kegelapan saat itu terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan luar biasa sekali. Sampai yang dimiliki tinggal aja. Sudah ini ada yang terbaik yang diberikan pada mereka. 21. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan. Juga itu tambahan lagi saudara. Ya, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Jadi diberi lagi bekal untuk di jalan. Ya, jalan pulang maupun jalan nanti mau datang lagi ke Mesir. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin. Dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin, saudara. Jadi dikasih gantinya. Zaman dulu kalau orang jadi gembala, zamannya dulu hampir ya nggak pernah ganti atau jarang sekali, saudara. Sekarang dibawain, ya pakaian juga ditambah, diberkati dengan uang juga, saudara. Ya dikatakan khususnya Benyamin 300 uang perak dan 5 potong pesalin, saudara, luar biasa. Dan di samping itu kepada ayahnya dikirimkan apa? 10 ekor keledai jantan. Sudah. Wah ini Yusuf luar biasa kalau dengan ayahnya. Dikirim 10 apa kata dia? Keledai jantan. Zaman dulu saudara. Kalau zamannya ini ya Yusuf ya. Apalagi di padang gurun ya. Punya keledai ya jantan seperti di sini punya Mercy. Ya saudara gitu saudara. Mungkin kurang lebih seperti itu saudara. 10 ekor keledai jantan saudara. Dimuatinya dengan apa yang paling baik di Mesir. Dia memberikan paling baik untuk ayahnya. Lagi pula 10 ekor keledai betina. Bukan hanya jantan. Tambah lagi betina. Dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Jadi disiapkan semua. Nanti ayahnya jemput sampai ke Mesir semua melimpah. Saya rasa ini hal yang luar biasa. Kalau saudara bisa bayangkan saat itu hati ya saudara-saudaranya itu sungguh-sungguh meluap dengan ya sukacita. Seperti Yesaya 60. Bukan hanya heran berseri, tercengang-cengang dan berbesar hati saudara. Ini luar biasa. Ayat 24. Kemudian ia melepaskan saudara-saudaranya serta berkata pada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Saudara luar biasa Yusuf, saudara. Masih di sini, di jalan hati-hati ya. Jangan ribut ya, yang rukun ya. Jangan berbantah-bantah ya. Luar biasa. Yusuf itu artinya luar biasa sekali, saudara. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayahnya. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Yakub itu saudara. Sejak kakak-kakaknya Yusuf memberitahukan pada Yakub ayahnya. Yusuf mati diterkam binatang buas. Yusuf itu nangis. Yusuf itu sedih. Sampai tidak mau makan. Sampai tidak mau dihibur. Terus. Saudara. Sampai belasan tahun. Saudara. Jadi dia itu sampai diberitahu Yusuf masih hidup. Sekarang jadi penguasa di Mesir. Artinya tentu dingin. Gak bisa percaya. Gak mungkin. Dia pikir anaknya Yusuf sudah mati. Dia pikir pengharapannya sudah hilang. Maka dikatakan hatinya tetap dingin. Saudara. Ya. Saya lanjutkan lagi. Saudara. Sampai tadi ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan keadaan segala perkara yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Saudara. Jadi tadi hanya cerita nggak percaya. Tapi waktu lihat kereta yang dikirim
dan semua yang sudah dikirim oleh Yusuf. Buktinya ini jadi luar biasa. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Bangkitlah kembali semangat Yakub. Ayahnya itu. Dan kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihat sebelum aku mati. Oh, pengharapannya dihidupkan lagi. Semangat hidupnya menyala lagi. Oh, ayahnya bersukacita. Ayahnya berkobar-kobar. Dengan apa yang dia dengar tentang Yusuf. Dengan apa yang Yusuf katakan. Dengan apa yang sudah Yusuf kirimkan. Dengan apa yang Yusuf sediakan. Dengan apa yang Yusuf lakukan. Membuat ayahnya, ya, yang sebetulnya sudah dingin hatinya, mati pengharapannya, tiba-tiba bangkit lagi. Semangatnya bangkit lagi. Ya, oh, imannya sudah luar biasa, sukacitanya. Sampai berkata, aku bersyukur pada Tuhan. Ya, jadi pergi saja sudah, ya, merasa bersyukur karena anaknya Yusuf masih hidup. Lalu dia berkata, aku mau pergi melihat dia sebelum aku mati. Saudara, dari semua kisah ini, kalau saudara bisa renungkan. Sekali lagi ya, dari kisah yang saya bacakan. Saudara bisa tahu sekali lagi yang saya katakan tadi. Yusuf itu menjadi orang yang naim. Artinya Yusuf menjadi orang yang sangat dikasih Tuhan. Tapi juga menjadi orang yang sangat dikasih manusia. Sangat dikasih sesama. Saya percaya, saudara. Ya, saya percaya, saudara, lihat sejak awalnya. Kenapa yang diberi impian, janji kelak diangkat menjadi orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Lebih tinggi dari kakaknya, lebih tinggi dari ayah ibunya, Yusuf. Saya percaya. Karena Yusuf jadi orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Sehingga dia yang dipilih. Sehingga dia yang dijanjikan akan diangkat. Menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Lebih dari kakaknya. Lebih dari orang tuanya. Saya percaya. Sejak awal seperti itu. Lalu saudara bisa lihat sepanjang perjalanan Yusuf disertai oleh Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, di rumah Potifar, di penjara, saudara, di Mesir, dalam pengabdiannya untuk mengatasi ya 7 tahun kelaparan, 7 tahun di backup Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, bahkan dibuat Tuhan berhasil. Sungguh-sungguh janjinya digenapi. Saya percaya, saya ajak saudara tangkap. Artinya sekali lagi Yusuf menjadi orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Kedua, saya juga percaya Yusuf menjadi orang yang sangat dikasih manusia. Sangat dikasih sesama. Saudara, kita flashback ya. Kenapa di rumah Yusuf diberi jubah yang paling bagus, yang paling mahal oleh orang tuanya? Karena beda. Dia orang yang paling dikasih oleh ayahnya. Lalu saudara perhatikan, kenapa di rumah Potifar dia diangkat sebagai kepercayaan Potifar. Kedudukan paling tinggi di rumah Potifar. Saya percaya karena dia budak yang paling dikasih Potifar. Saya percaya sekali lagi. Kalau tadi anak yang paling dikasih, sekarang budak yang paling dikasih oleh Potifar. Sehingga dia yang diangkat lebih dari yang lain. Dia yang dipercayai. Satu lagi. Kenapa dia juga diangkat oleh kepala penjara? Saya percaya juga sama. Salah satu penyebab utama dia adalah orang yang paling dicintai oleh kepala penjara dari semua narapidana. Dia paling dikasih baik di rumah Potifar ya, di
penjara. Sekarang juga sama. Kenapa? Yusuf yang diangkat oleh Fir'aun. Kedudukan paling tinggi. Bahkan lebih tinggi dari orang Mesir sendiri. Bahkan lebih tinggi dari siapa? Potifar. Potifar itu pengawal raja. Lebih tinggi. Saya pecah satu saja itu lagi. Karena Yusuf orang yang paling dikasih oleh Fir'aun. Diangkat. Jadi saya ajak saudara bisa lihat. Yusuf itu menjadi orang yang naim. Dicintai oleh Tuhan. Sangat dicintai oleh Tuhan. Dicintai oleh manusia. Dicintai orang tua. Dicintai oleh Potifar. Dicintai oleh kepala penjara. Dicintai oleh Fir'aun. Di mana-mana dikasih. Baik di rumah. Baik di Potifar. Waktu jadi budak. Baik di penjara. Waktu jadi narapidana. Maupun di Mesir jadi pejabat. Dia dicintai tadi. Kita dengar ya. Sudah perhatikan ya. Dia dicintai oleh Fir'aun. Dan semua orang di istana senang sama Yusuf. Menjadi orang yang disenangi, dicintai seluruh istananya. Bahkan Fir'aun, bahkan seluruh orang Mesir. Karena menyelamatkan orang Mesir. Baru saja saudara. Saya sengaja sebelum masuk ke sini. Saya WhatsApp dengan tour guide yang biasanya melayani. Kalau saya bawa Holy Land Tour di sana. Saya tanya namanya Amgad. Amgad, sampai sekarang pandangan orang Mesir kepada Yusuf itu gimana? Kan Yusuf karena orang Ibrani. Bukan orang Mesir. Ya, orang Yahudi, orang Ibrani. Pandangannya bagaimana? Sebagai pahlawan atau enggak dianggap atau bagaimana? Lalu Amgad berkata, wah Yusuf itu sebagai penyelamat Mesir. Pahlawan yang menyelamatkan Mesir. Dari kelaparan yang mematikan. Sampai sekarang dicintai orang Mesir. Saya juga percaya sampai sekarang dicintai Tuhan. Naim. Sangat dicintai Tuhan. Saya tambah satu ya saudara. Dulu kakaknya benci dengan dia. Tapi kisah yang kita baru belajar hari ini termasuk Kamis yang lalu. Saudara bisa bayang kira-kira dengan perlakuan Yusuf seperti itu. Mengampuni mereka. Tidak menyalahkan mereka. Bukan kamu yang bawa. Tapi Tuhan bawa aku ke sini. Bahkan memberkati mereka. Berikan tanah yang terbaik dari hasil keberhasilannya Yusuf. Saya percaya sejak ayat yang kita baca ini. Yusuf menjadi orang yang paling dicintai oleh kakak-kakaknya. Orang yang paling dicintai oleh istri-istri kakak-kakaknya, anak-anaknya. Dia dianggap pahlawan untuk keluarga besarnya. Saya percaya. Demikian juga dengan Potifar. Saya percaya saudara. Alkitab tidak menulis, tapi saya sangat percaya. Saudara bayangin. Istri Potifar menggoda, tapi Yusuf nggak mau, tapi difitnah. Lapor Potifar, emosi Yusuf tangkap, masukkan penjara. Yang masukkan Yusuf penjara siapa? Potifar. Saudara dengar dulu ya. Yang memasukkan Yusuf ke penjara itu Potifar. Tapi tiba-tiba tangan Tuhan bekerja. Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir. Tiba-tiba budaknya Potifar itu tiba-tiba jadi pimpinannya Potifar. Jadi atasannya Potifar. Tapi Yusuf tidak menghancurkan Potifar. Yusuf bisa mengampuni, Yusuf bisa berkati. Dia berbuat baik. Luar biasa. Dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dikasih oleh manusia. Saya percaya juga sama, termasuk kepala penjara, juga juru minum yang pernah melupakan dia. Hanya sekali lagi, sampai ayat yang kita baca, saat itulah sudah nyata Yusuf itu jadi orang yang naim. Yusuf itu jadi orang yang sangat dikasihi Tuhan.
dan sangat dikasih sesama. Saya percaya. Nah, mengapa? Sekarang yang terakhir, kita mau belajar mengapa Yusuf bisa sampai menjadi orang yang naim di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Mengapa, saudara? Saya percaya pasti ada sebabnya. Saudara, pasti ada sebabnya. Ya. Kalau dengan Tuhan, saya percaya karena dia berani punya iman percaya. Saudara baca di Ibrani. Tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau orang itu datang pada Tuhan tapi nggak percaya dengan firman-Nya, nggak bisa berkenan. Yusuf sangat percaya. Yusuf sangat taat. Yusuf tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Betul? Dia percaya. Janjinya Tuhan ditangkap terus. Dia terus jaga hidupnya. Dia enggak mau berbuat dosa. Saudara, terus dia orang yang taat pada Tuhan. Dia taat dalam segalanya. Ya, dalam tuntunan Tuhan, dalam mengampuni, dalam jadi berkat semuanya. Dia berani percaya. Waktu ditanya tentang mimpi, dia diberi kau Tuhan artinya. Dia berani ngomong, percaya. Dia taat, dia menjauhi dosa. Jadi orang yang sangat dicintai Tuhan. Lalu kenapa bisa dicintai manusia? Yang pertama sudah pasti dimanapun Yusuf berada, kita sudah belajar selalu jadi berkat. Di rumah ya jadi berkat bagi ayahnya, ayahnya senang. Kalau serahkan anak yang lain kacau, ya dicuri. Serahkan Yusuf jujur, dia selalu beres. Di rumah Potifar juga sama. Diberi tugas selesaikan sebaik mungkin. Jujur, tidak mau mengkhianati. Di penjara juga sama. Makanan serahkan Yusuf, kunci serahkan Yusuf, beres. Membantu ayahnya, membantu Potifar, membantu kepala penjara. Di Mesir, di hadapan Firaun cuma. Dia jadi berkat. Serahkan Yusuf, masalah diubah jadi mahkota. Kelimpahan, mereka sudah untung. Kelaparan, kalau saudara bisa perhatikan ya, di Mesir saat terjadi kelaparan, Firaun itu bukan kekurangan, justru lebih limpah. Sampai semua tanah di Mesir jadi milik Firaun. Semua ternak jadi milik Firaun. Saat itu sampai mereka menjual dirinya jadi budaknya Firaun. Dan yang terakhir yang saya ajak saudara tangkap, Yusuf cantik di luar dan cantik di dalam. Dua-duanya. Tapi sudah pasti yang paling penting adalah cantik di dalam. Karena kalau hanya cantik di luar, dalamnya nggak cantik, hidupnya malah rusak. Yusuf dilihat, ya, disebut di Alkitab elok parasnya. Kalau hanya elok parasnya, dalamnya nggak elok. Dia elok parasnya itu buat istri Potifar menggoda dia. Kalau sampai tidak elok di dalam, dia rusak. Kalau hanya elok di luar. Tapi dengar, yang utama elok di dalam. Elok di luar, elok di luar, elok di dalam. Saudara perhatikan, dalamnya tulus. Dalamnya cinta Tuhan dengan tulus. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dalamnya mau menuju rencana Tuhan. Dalamnya mau dipakai oleh Tuhan. Di keluarga, dia keluarga yang jujur. Kakaknya sering mencuri kambing domba yang dipercayakan untuk ya senang-senang. Yusuf tetap jujur, lapor dengan jujur. Di Potifar dalamnya. Jadi kalau saudara perhatikan, dia punya hati yang baik. Dia punya mentalitas yang baik. Dia punya yang di dalam baik. Sehingga
Saudara, kalau dalamnya baik, pancarannya juga baik. Perkataannya juga baik. Langkah-langkahnya juga baik. Dan menghasilkan yang baik. Saya percaya itu satu yang penting. Hanya karena dalamnya baik, dia mau percaya pada Tuhan. Hanya karena dalamnya baik, dia mau berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Hanya karena dalamnya baik, dia tidak kecewa. Waktu dia sampai jadi budak, sampai jatuhkan paling bawah. Hanya karena dalam baik, dia tidak mau pahit hati. Dia ngampuni. Dia mengasihi. Dia kalahkan kejahatan dengan kebahagiaan. Dia berkati. Karena ininya dalam. Sejak saudara belajar dari Yusuf. Awalnya dari dalam. Luar pentinglah. Tapi yang paling penting dalam. Ya kalau saudara wanita untuk supaya kelihatan cantik nggak apa-apa. Tapi itu nomor 2. Saudara berusaha cantik di dalam. Saudara semua yang laki mau fitness lah. Kelihatan gagah macam-macam. Tidak apa-apa baik. Tapi yang lebih penting, kuat rohmu yang di dalam. Tidak goyah. Imanmu tidak goyah. Kesetiaan pada Tuhan tidak goyah. Cintamu pada Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Tidak tergoda. Nomor 1 kan Tuhan. Yang di dalam sekali lagi lebih penting dari yang di luar. Luar boleh baik, tapi di dalamnya lebih penting. Kalau saudara terima satu kado, ya, kalau saudara terima satu kado, kalau saudara ulang tahun, kadonya ada yang kecil, kadonya ada yang sedang, kadonya ada yang besar. Sepintas manusia itu lihat yang di luar. Kadonya dibungkus cantik, ada atau saudara sekarang. Wah, kemasannya luar biasa sekali, saudara. Ya, packingnya luar biasa sekali, baguslah. Tapi sekali lagi, packing sebagus apapun, tetap yang lebih penting yang diisinya di dalam. Boleh packingnya bagus sekali, tapi isinya hanya biasa-biasa. Sebaiknya kecil, nggak terlalu, ya. Macam-macam. Tapi kalau saudara buka di dalamnya ada berlian. Kado sebesar lemari es saja kalah. Yang penting di dalamnya. Saudara dengar. Tuhan itu lihat yang di dalam. Waktu Tuhan mau milih di antara anak-anak Yakub. Tuhan lihat yang di dalamnya Yusuf lebih baik dari kakak-kakaknya. Kakaknya berbuat tidak baik, mencuri, bohongin kakaknya, benci iri dengan Yusuf. Melakukan kejahatan. Yusuf dalamnya baik. Dilihat Tuhan. Tuhan lihat dalammu. Tuhan lihat dalam saya. Ayo saudara, bersihkan. Sehingga kita naim di hadapan Tuhan. Naim di hadapan manusia. Kalau saudara sudah hidup itu luar biasa. Hidup itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya setiap saudara bisa mengalami ini. Ya, sekarang kita mau berdoa. Saya akan doakan setiap saudara supaya sungguh-sungguh kita bisa mengalami seperti ini. Ya, mari kita doa. Nanti juga akan saya doakan semua permohonan doa. Sudah masuk di HP saya. Saya akan doakan, saya tumpang tangan, bawa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya. Ya, mari kita doa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa sekali. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Yang melihat yang ada di dalam kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan kami contoh kehidupan dari seorang yang bernama Yusuf. Tuhan kami bersyukur sudah sampai 9 seri. Tuhan singkapkan kehidupan Yusuf.
Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap kami bisa petik hal yang baik dari kehidupan Yusuf. Bisa teladani hal yang baik dari kehidupan Yusuf. Khususnya saat ini Tuhan, biar kami semuanya bisa menjadi Naim. Oh, sangat dikasih oleh Tuhan. Sangat dikasih oleh manusia. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang sedang mengikuti acara ini. Dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terangi setiap kami. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan bahkan jamah seluruh kehidupan kami. Lebih lagi semua yang ada di dalam kami Tuhan. Tuhan jamah hati kami. Beri hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Bahkan hati yang bisa mengasihi. Hati yang bisa percaya. Hati yang terus tulus seperti Yusuf. Jujur Tuhan. Kasihnya Tuhan terus melimpah dalam hatinya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti. Mereka yang sedang mengalami diperlakukan tidak adil. Diperlakukan sangat menyakitkan. Tuhan berilah hati yang bisa mengampuni. Tuhan berilah lapang hati. Tuhan berilah hati yang bisa mengasihi. Dengan kasih agape. Kasih tanpa syarat daripada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga doakan mereka yang sedang mengalami badai kehidupan. Beri keteguhan dalam hati mereka. Tuhan, mereka kehilangan iman. Beri iman yang baru. Seperti pada Yakub. Beri semangat yang baru. Tuhan, mereka yang hampir putus asa. Atau bahkan yang putus asa. Beri pengharapan daripada Tuhan. Beri iman pada Tuhan. Bangkitkan mereka. Seperti Engkau bangkitkan Yakub juga. Saat ini Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kau berkati setiap orang yang mengikuti acara ini. Kau limpahkan kasih setia Tuhan luar biasa. Kami bawa setiap doa-doa yang dipanjatkan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Kami bawa doa Yuliani, Tuhan yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, stroke disembuhkan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, Melista, Medan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, istrinya dijamah. Ya, diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan kesehatan. Diberi mereka anak yang terbaik daripada Tuhan. Juga doa Mariana, Tuhan. Engkau juga limpahkan kasih setianya. Engkau dengarkan doanya, Tuhan. Oh, suku-suku adakan berkat pemulihan buat keluarganya. Tuhan, juga Angelin dari Makassar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarganya yang di California dijamah, disembuhkan Tuhan. Oh, COVID negatif, seluruh keluarganya disembuhkan. Indradus, ya, Nale dari Kupang. Dalam nama Tuhan Yesus, oh, istri sepupunya dijamah Tuhan. Diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia. Juga firma dari Toraja. Dalam nama Tuhan Yesus, bisul disembuhkan. Seluruh sakit penyakitnya disembuhkan. Semua yang sakit jadi sembuh. Juga Chandra Toraja. Dalam nama Tuhan Yesus, epilepsi disembuhkan. Disembuhkan. Setiap doa-doa yang sudah dikirim. Oh, dalam acara ini, hamba-Mu tumpang tangan, hamba-Mu bawa di hadapan-Mu. Semuanya Tuhan, baik yang melalui radio, baik yang melalui Twitter, baik yang melalui Instagram. Oh Tuhan, baik yang melalui apapun. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, melalui WhatsApp, melalui email, melalui SMS, melalui live chat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa di hadapan-Mu. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Sehingga bisa pakai hidupnya untuk melakukan tugas-Mu Tuhan. Sehingga kau bisa pakai hidupnya menjadi Naim. Menjadi kau sukai dan disukai sesama. Karena hidupnya bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Hidupnya bisa bagi berkat bagi sesama. Rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Roh salah paham, roh sakit hati, roh perceraian, roh pahit hati dilenyapkan. Roh pengampunan datang, kasih datang, pemulihan datang, kesatuan datang, keluarga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, orang tua anak dipulihkan,
persaudaraan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Mereka yang berdoa untuk masalah pekerjaannya, jabatannya, Tuhan, pelayanannya, Tuhan. Oh, keuangannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil. Berkati sehingga kami boleh menjadi berkat. Sungguh-sungguh Tuhan, ya terangi, terang-Mu datang dan kami boleh pancarkan terang. Kami juga doakan untuk bangsa tanah air kami tercinta Indonesia. Tuhan, Kau memberikan keamanan. Tuhan, Kau memberikan kerukunan. Tuhan, Kau memberikan kesatuan. Semua kebrutalan dilenyapkan. Semua roh, ya, kebrutalan dilenyapkan. Oh, kelemah lembutan, kasih, ya, ketaatan diberikan oleh Tuhan. Kesatuan bangsa kami diberikan oleh Tuhan. Kami doakan masalah COVID bisa diatasi dengan baik. Vaksin bisa disediakan, disiapkan ya dengan baik, sungguh-sungguh aman dan cukup dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obatannya supaya bisa ya cepat segera ditemukan. Untuk COVID bisa diselesaikan dengan baik karena pertolongan-Mu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Resesi ekonomi juga Tuhan tolong pemerintah kami sehingga sungguh-sungguh bisa diatasi. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dikasih oleh Tuhan. Indonesia diterangi oleh Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kebaikan Tuhan dinyatakan. Semua yang berdosa biar bertobat, mengalami kebaikan. Hidup jalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap orang yang sedang mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah doakan. Tuhan limpahkan kasih setia-Mu. Amin. Ya saudara, sekali lagi kita sudah diberkati. Saya percaya ya ini satu hidup yang luar biasa. Naim. Sangat dikasih Tuhan, sangat dikasih manusia. Saya doakan saudara, saya imani, saya nubuatkan saudara menjadi orang yang naim. Saya juga saudara, semuanya. Ya, sehingga kita bisa dipakai Tuhan, bahkan bisa jadi berkat, saudara. Ya, itu kerinduan yang luar biasa. Ya, sama dengan tadi, hidup adalah kesempatan. Kalau kita naim, kita sungguh-sungguh akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Ya, yang sudah diberkati melalui firman Tuhan, melalui ucapan doa, mujizat, jangan lupa bersaksi. Ya, tapi bukan hanya bersaksi saja, juga ayo balas cinta kasih. Kita sudah belajar. Ya, kita yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin bukan hanya kita, semua diselamatkan. Saudara, hidup itu kesempatan. Layani Tuhan, saudara, jadi berkat, bawa banyak orang pada Tuhan. Saya dorong saudara, kirim ya link ini untuk besok, sehingga banyak orang juga ikuti. Lebih banyak orang ikuti, lebih banyak orang diberkati, lebih banyak orang diselamatkan. Ya, saudara jadi naim. Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Saudara bisa renungkan. Kalau seseorang sudah dapat pengampunan, keselamatan, ya anugerah yang luar biasa dari Tuhan, kemuliaan, dia akan juga merasa terima kasih. Apa yang sudah kau lakukan, saudara, tidak akan menjadi sia-sia. Apalagi di hadapan Tuhan. Ya, yang butuh doa juga saudara masih bisa kirim ya ke nomor HP hotline atau ke call center atau apapun ya saudara, sehingga bisa dilayani. Khususnya pendoa, diberkatilah kalian semua oleh Tuhan. Ya, sampai berjumpa besok sore jam 6 lagi. Tuhan berkati.